Kami telah makan dan minum bersama dengan Yesus setelah Ia bangkit dari antara orang-orang mati. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami dan memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita
akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita lakukan pujian kejayaan. Kristus sudah berjuang melawan kematian, meskipun ditelan namun menang. Dosa kita dilebur, kuasa maut gugur, didamaikan kita dengan Bapa. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Ku dengar malaikat menyampaikan amanat,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Dan melihat kain kafan itu terletak kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan.